Join us on Bravo Talk. Masih bareng Uli Herdi, Brava Listeners, Brava Radio, your partner in business and pleasure. Kita lagi ngobrolin mengenai karir nih pagi ini. Gimana kalau saya ajak Anda ngobrol dengan CEO dan founder Lively Training Academy. Beliau juga adalah seorang grooming etiquette trainer dan certified self-growth and career coach Lika Satvarini. Halo Coach Lika. Hai Uli. Coach, ada tips nggak buat Brava Listeners untuk mengembangkan potensi diri dalam pekerjaan, Coach? Oke, bicara mengenai mengembangkan potensi diri di tempat kerja. Saya ada beberapa tips yang mudah-mudahan bisa teman-teman pakai. Yang nomor 1 adalah mulai dengan mengenal diri sendiri. Dengan kita menggali potensi diri kita mengambil tanggung jawab untuk arah pengembangan diri kita selanjutnya. Jadi kita mulai dengan menilai diri kita secara jujur dan akurat tentang keterampilan dan kinerja yang kita miliki saat ini. Sehingga kita akan melihat apa kekurangan dan kelebihan kita yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang karir kita. Jadi latihan untuk memahami kekurangan dan kelebihan ini melibatkan apa? Melibatkan refleksi dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa mulai dengan meminta umpan balik yang spesifik, bisa dari rekan kerja, bisa dari atasan, ya. Pengumpulan umpan balik ini akan menjadi bekal kita untuk melanjutkan proses penelitian ataupun penggalian potensi diri kita. Yang kedua adalah kita jangan berhenti belajar, alias belajar secara terus-menerus. Kebanyakan orang cenderung berpikir kalau udah dapat kerjaan terus ya udah aja gitu ya, padahal sebenarnya itu tidak tepat. Hanya karena Anda sudah punya pekerjaan, tidak berarti Anda sudah sampai di tujuan akhir Anda. Bisa saja Anda punya kemampuan ataupun punya keinginan untuk melanjutkan atau mengembangkan potensi diri. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan itu adalah investasi berharga yang harus Anda miliki dan yang harus Anda pahami bahwa bisa meningkatkan karir dan memajukan potensi diri Anda. Banyak sekali ya cara dilakukan untuk membuat kita bisa belajar. Ada platform-platform pendidikan, bisa juga meminta dari perusahaan untuk berikan kursus, atau Anda bisa ambil kursus online. Banyak sekali ya kursus-kursus online gratis saat ini sampai yang berbayar. Cari informasi bagaimana Anda bisa tetap belajar. Yang ketiga, dengan menunjukkan karakter dan kepemimpinan. Kalau Anda dapat menunjukkan karakter dan kepemimpinan yang cukup kuat, jadi Anda bisa membawa diri sendiri, Anda bisa menggali potensi, atasan ataupun orang-orang di sekitar Anda pasti lihat ya, dan bisa melihat bahwa Anda punya potensi untuk jadi pemimpin ataupun leader yang baik. Karena Anda sudah melakukannya dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Jadi cari tahu apa yang bisa Anda lakukan atau apa yang bisa Anda buat untuk membantu Anda lebih mahir lagi dalam mengambil keputusan ataupun merancang strategi. Tips lainnya adalah yang keempat, atau tidak takut gagal. Dalam mengembangkan potensi diri, kita harus selalu belajar untuk tidak cepat puas. Alias, kita pada saat kita mencoba sekali waktu, mungkin itu gagal dan kita lihat itu sebagai peluang untuk belajar. Kadang-kala kita dihadapkan pada kegagalan yang membuat kita jadi frustrasi. Padahal kegagalan dalam proses pembelajaran adalah hal yang normal. Jadi, semua ahli pasti juga pernah gagal ya. Itu dalam kegagalan bukan berarti Anda tuh tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya Anda hanya belum ketemu aja caranya. Jadi beranilah mengambil resiko dalam proses belajar Anda tersebut. Yang kelima adalah apresiasi diri atau menghargai diri sendiri saat berhasil meraih pencapaian-pencapaian kecil. Celebrate your small wins. Catatlah apa saja keberhasilan-keberhasilan kecil yang sudah Anda miliki. Ya, rayakan. Kemudian buat target pencapaian berikutnya. Apresiasi diri ini dalam bentuk apa saja ya. Bisa dalam bentuk keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Bisa Anda bilang, saya traktir kamu makan malam yang hebat malam ini gitu ya. Atau saya traktir kamu beli perhiasan yang kamu suka. Atau saya traktir kamu melakukan olahraga yang kamu sukai. Apa saja yang membuat Anda membangun rasa kepercayaan diri dan bisa menyebarkan semangat positif pada orang-orang di sekitar Anda. Karena Anda merayakan celebrate your small wins tadi. Yang lain adalah dalam mengembangkan potensi diri kita harus konsisten. Ingat ya, konsisten adalah kunci dalam menggali potensi. Karena bila satu hal kita lakukan tidak secara terus-menerus, potensi itu tidak akan bisa berkembang. Semua hal besar selalu dimulai dari hal yang kecil.
Dan semua hal yang rumit itu dimulai dari hal yang sederhana. Jadi Anda bisa mulai dengan konsisten melakukan hal-hal penting yang kecil yang bisa mendukung Anda memberikan potensi yang lebih besar di masa depannya. Mulai dari mana? Mulai dari buat to-do list, catat semua kegiatan yang akan Anda lakukan setiap hari, dan lakukan ini secara konsisten. Catatan itu juga berguna untuk menentukan prioritas kegiatan mana yang memiliki tingkat urgensi yang paling besar dibandingkan kegiatan lain. Jadi waktu Anda bisa lebih efektif dan Anda bisa meluangkan waktu yang tersisa tadi untuk mengembangkan potensi diri. Ya, yang terakhir adalah jangan berlebihan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, self growth atau pengembangan diri itu bukannya membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan posisi kita sebelumnya, di mana potensi kita yang sudah ada itu bisa kita kembangkan lagi, dan dengan menyadari bahwa ada perkembangan dari yang sudah kita lakukan saat ini dengan yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan, itu berarti kita sudah memiliki self growth atau potensi yang sudah makin besar. Jadi jangan terlalu banyak lihat rumput tetangga ya. Hargailah segala potensi dan pencapaian diri yang ada dan Anda punyai. Ya, jadi latih potensi itu agar jadi istimewa, jadi unik, make it something different, make you terlihat sebagai seorang yang ahli dengan mengutamakan atau menggali potensi-potensi yang sudah Anda miliki. Ya, memang sih agak menantang ya, agak sulit, tapi kalau Anda lakukan secara konsisten, terus-menerus, belajar terus, pasti Anda bisa menemukan potensi diri yang baru. Ya, itu tadi ya tips sederhana bagaimana mengembangkan diri, potensi di lingkungan kerja. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Coach Lika. Berapa listener silakan ikuti program coaching 4 kali pertemuan dengan Coach Lika mengenai Your Career Sweet Spot. Kalau Anda ingin mendapatkan kejelasan kapan dapat promosi atau ingin pindah jalur karir. Kemudian juga ada program coaching Create the Best Version of You. Makin percaya diri melalui tampilan memikat dan etika yang tepat. Silakan follow Instagram dari Coach Lika Satvarini di @coachlika dan subscribe juga YouTube channel di Coach Lika karena ada banyak banget informasi menarik seputar penampilan profesional, grooming, business etiquette, business communication, service excellence, dan seputar pengembangan diri dan tips karir.